wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kita akan membuat video pembelajaran mengenai kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah untuk mata pelajaran SKI kelas 8 semester genap. Baik, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengenai perkembangan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, sumbangsih besar ilmuwan Daulah Ayyubiyah. Dan yang ketiga, Al-Azhar sebagai pusat ilmu pengetahuan. Lalu mengenai perkembangan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah sendiri merupakan sebuah dinasti yang beraliran Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan juga Zaibakir. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang namanya dinisbatkan dari nama pamannya yang bernama belakang Ayyubi dan dari nama kakeknya Al-Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni dengan yang menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah pada tanggal 10 Muharram 1171 Masehi. Mengenai perkembangan peradaban sendiri, yang pertama di bidang kependidikan. Di bidang pendidikan, Daulah Ayyubiyah menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan. Salahuddin Al-Ayyubi membangun banyak sekali madrasah-madrasah Sunni, institut dan juga universitas. Adapun madrasah terkemuka pada zaman itu yang terbesar yaitu berada di Kairo yang bernama As-Salahiyah. Lalu berkembangnya juga seni kaligrafi yang berkhot Arab dengan gaya Sufi dan gaya kaligrafi Naskhi. Lalu membangun rumah sakit seperti Rumah Sakit Nuriyah yang berada di Damaskus dan sekaligus digunakan sebagai sekolah kedokteran. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Ayyubiyah menjadikan Mesir menjalin kerjasama perdagangan antar kota di Laut Tengah dan juga Laut Hindia, dan serta menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, dimulai juga percetakan mata uang dirham campuran yang bernama fulus. Jadi percetakan fulus ini merupakan mata uang dari tembaga dimulai daripada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Percetakan uang fulus ini dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Lalu dalam bidang industri juga terdapat berdiri pabrik-pabrik seperti pabrik karpet, pabrik kain, dan juga pabrik gelas. Lalu yang ketiga yaitu bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Daulah Ayyubiyah lokasinya di Mesir itu dekat dengan Sungai Nil. Oleh sebab itu disebut dengan negara agraris. Di sana pada masa Ayyubiyah itu banyak membangun kanal-kanal dan juga memperbaiki jalan serta irigasi dan bendungan untuk meningkatkan produksi pangan. Oleh sebab itu, pada masa Daulah Ayyubiyah dalam bidang pertanian, mereka menjadi komoditor pengekspor bahan makanan seperti kurma, gula, dan juga gandum, serta buah-buahan, sutra, serta hasil kerajinan keramik dan juga tembaga. Lalu yang keempat di bidang militer. Di bidang militer ini, dinasti Ayyubiyah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi terkenal memiliki pasukan militer yang sangat tangguh yang berbekal dengan berbagai alat perang seperti pasukan berkuda, pedang, dan panah. Selain itu, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala dari burung-burung dalam perperangan.
lalu membangun bangunan monumental berupa tembok di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'al Jabal atau benteng yang disebut dengan benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng ini merupakan benteng yang dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Dan untuk memasuki benteng ini terdapat 7 pintu, yaitu pintu Al-Fat, pintu An-Nasr, pintu Al-Khaliq, dan juga pintu Al-Luk. Lalu selanjutnya perkembangan di bidang kehidupan sosial. Jadi di dinasti Ayyubiyah ini mereka merombak gaya kehidupan yang dinasti Abbasiyah dan juga Fatimiyah turunkan, tradisikan. Jadi dinasti dinasti Abbasiyah dan juga Fatimiyah, mereka itu terkenal dengan kehidupan yang glamor atau bermegah-megahan. Oleh karena itu dalam dinasti Ayyubiyah ini mereka mencoba merombak gaya hidup dari glamor menuju kehidupan yang sederhana. Lalu selain itu dalam dinasti ini juga melestarikan sunatullah seperti budaya memuliakan tamu, membekali para ibnu sabil, memberi makan setiap hari kepada para pelajar yang menuntut ilmu di pendidikan Al-Azhar dan juga madrasah-madrasah. Baik, selanjutnya yaitu materi B mengenai sumbangsih para ilmuwan Daulah Ayyubiyah. Di sini ada beberapa ilmuwan yang terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama yaitu As-Suhrawardi Al-Maktul. Beliau memiliki nama lengkap Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Syihab Ad-Din Asy-Suhrawardi Al-Qurdi yang lahir pada tahun 549 Masehi atau 1153 Masehi di Suhraward. Beliau merupakan ahli di bidang ilmu filsuf dengan karya terkenalnya yaitu Al-Isra. Lalu selanjutnya yaitu Ibnu Al-Azim. Ibnu Al-Azim memiliki nama lengkap Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil. Beliau berasal dari Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Beliau terkenal merupakan sejarawan terkenal dengan karyanya Rihlah Al-Bayan Al-Maghrib fi Akbar Al-Masriq. Lalu yang ketiga yaitu Al-Busiri. Al-Busiri ini merupakan tokoh sastrawan yang sangat terkenal dengan memiliki nama lengkap Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri yang lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Beliau terkenal akan karyanya yaitu Qasidah Burdah yang biasa dilantunkan dalam acara-acara pujian kepada Nabi Muhammad. Lalu yang keempat yaitu Abdul Latif Al-Baghdadi. Abu Latif Al-Baghdadi merupakan ilmuwan ahli anatomi dengan karya terkenalnya yaitu Agrabazjidan atau kumpulan obat-obatan mudah yang merupakan 1400 macam ramuan obat tumbuh-tumbuhan. Lalu yang terakhir yaitu Abu Abdullah Al-Qudai. Abu Abdullah Al-Qudai ini merupakan tokoh ilmuwan di bidang fikih dan juga hadis. Karyanya sangat banyak ya, diantaranya Asyihab atau yang berarti bintang, Sanadusihah atau perawi hadis sahih, dan lain sebagainya.
Lalu yang terakhir, pembahasan mengenai Al-Azhar sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi Al-Azhar sudah berdiri sejak dinasti Fatimiyah yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sikli pada tahun 970 Masehi. Nah, setelah dinasti Fatimiyah runtuh, dinasti Fatimiyah digantikan oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Fatimiyah yang bermadhab Syiah berakhir, kekuasaannya diganti oleh Al-Ayyubi dengan madhab Sunni. Oleh sebab itu, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil langkah untuk mengganti paham tersebut dengan cara menutup proses pembelajaran di Al-Azhar selama 1 abad lamanya, dan kemudian ia mendirikan madrasah-madrasah untuk penyebaran paham Sunni. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi menunjuk qadhi, yaitu Sahruddin Abdul Malik bin Darabas, menjadi qadhi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa fathah hukum madhab Syafi'i. Dan yang terakhir, Al-Azhar tidak boleh lagi digunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah, karena pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar itu dijadikan sebagai pusat pengembangan ajaran Syiah. Kenapa sih tidak boleh dilaksanakan sholat jamaah? Karena dalam madhab Syiah, sholat Jumat itu sholat Jumat itu hanya dilakukan dalam satu kota, itu satu masjid. Jadi oleh sebab itu mazhab Syafi'i melarang 2 khutbah Jumat dalam satu kota yang sama. Oleh sebab itu salat Jumat pada masa Daulah Ayyubiyah ini dilaksanakan di Masjid Al-Hakim. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.